Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdana dari kami, Bocor Channel, buat para sahabat atau seniman bonsai di seluruh Indonesia. Selamat tahun baru, tahun 2021. Karena tahun ini merupakan bagi kami untuk memberanikan dan memperkenalkan diri melalui media sosial lewat channel Bocor Channel. Karena Bocor Channel merupakan suatu wadah atau tempat menjalin tali silaturahmi bagi para pembonsai. Karena kami sadar untuk membuka apa itu namanya ya, untuk membuka channel yang pertama itu perlu dukungan dari para sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia. Misi dan moto kami tidak lain tidak bukan untuk menjalin silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, tim dari Bocor Subang, Bonsai Compreng Subang Mania. Inilah beberapa tanaman bonsai kepunyaan Bapak Duding yang beralamat di Desa Compreng, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, yang sudah ditata sangat rapi, berjejer dan di atas pilar. Inilah pohon pilang yang sudah dipruning, hasil pruningan. Sungguh sangat menakjubkan sekali. Gimana pendapat Bapak tentang pohonnya bonsai Bapak Duding ini? Sangat menakjubkan dan luar biasa. Ini hebat sekali. Bagaimana bentuk daripada batangnya? Apakah sudah bagus dan menawan? Ya, sudah. Ini umurnya, saya pun belum bisa memprediksinya kecuali ketanya sama orangnya yang punya. Oke. Ini namanya pohon apa ini? Pohon pilang. Pilang. Kalau ini pohon apa nih yang besar, hitam? Ini Arabica, Pak. Oh, Arabica ya. Arabica itu kebanyakan dari daerah mana asalnya nih? Dari Jawa Timur, Pak. Jawa Timur ya. Mayoritas dari Jawa Timur. Inilah pemirsa pebonsai pohon bonsai kelapa milik Bapak Duding yang diperkirakan sudah berumur sekitar 20 tahun, 25 tahun ke atas. Dimulai dari waktu masih bersekolah SD. Bapak Duding ini termasuk banyak memiliki koleksi pohon bonsai. Ada berbagai macam pohon. Ini salah satunya pohon bonsai pilang yang lagi dibentuk ataupun juga lagi diurus bagaimana supaya bonsainya bagus. Dan ini pohon bonsai kelapa, sama juga sudah berumur sekitar 25 tahun lebih. Rantingnya sudah
diatur. Nah, ini merupakan bonsai yang sudah jadi, mendekati sempurna. Sistem akarnya juga sudah melingkar, muter kalau bahasa Jawa. Terus batangnya juga sudah berkarakter, begitupun daun-daun dan rantingnya juga sudah sangat enak dipandang. Ini merupakan bonsai anting putri, tapi masih di los, masih belum dijadikan bahan bonsai. Ini adalah pohon lamaran, batangnya sangat antik sekali, sudah melingkar seperti ular sanca. Kalau diibaratkan mah seperti gelung. Tuh, akar batangnya sudah mantap sekali. Ini bonsai sianci yang sudah berbuah. Dan masih dalam tahap pengurusan karena masih banyak yang di los, biar bahan atau batangnya jadi seimbang. Dan ini bonsai waru laut. Ini pohonnya sudah sangat berkarakter sekali. Tinggal menunggu dahan atau rantingnya panjang dulu, biar subur dulu, masih dalam proses. Ini juga pohon lamaran. Ini bonsai asem. Ini pohon wahong laut. Dan ini bakal bonsai serut yang masih di ground di bawah dan belum diapa-apakan, masih di los ataupun juga biar subur dulu. Ini bahan bonsai loa. Loa merupakan bahan bonsai yang agak mudah dibentuk. Dan ini adalah bahan bonsai, kalau orang sini menyebutnya simpurun. Kalau bahasa Sunda mah simpurun. Itu mirip dengan ileng-ileng atau kemangsian. Pohonnya ataupun juga daunnya sangat mirip sekali dengan kemangsian, ileng-ileng. Jadi foto dulu deh. Ini bahan bonsai Trunggulun. Pohonnya sangat besar sekali. Besarnya sekitar
sebesar drum dan batangnya sangat berkarakter, cuman masih di ground di tanah, memerlukan waktu beberapa bulan lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bocor Bonsai ingin sedikit mewawancari pemilik bonsai yang sangat banyak, yaitu Bapak Duding yang ada di Compreng, Subang, Jawa Barat. Bagaimana sejarahnya Bapak ini sehingga bisa senang sama bonsai, dari awal asal usulnya gimana bisa sampai sebanyak ini. Sebetulnya bukan soal banyak ya, bukan banyak atau sedikitnya, tapi rasa senang itu kan masing-masing orang berbeda. Ada yang lihat pohon anu langsung senang, maka dia langsung bonsai pohon itu. Ya kita kebetulan lihat pilang di alam itu cukup megah, dilihatnya cukup indah, jadi tertarik untuk membonsai pilang. Itu Pada kenyataannya kalau saya lihat, saya dengar, yang ngebonsai pohon pilang itu sangat jarang. Mungkin karena pohonnya berduri cukup panjang dan itu bisa membahayakan, tapi karena didorong dengan rasa senang awalnya, yang tidak mau apapun resikonya kita garap. Itu mulai senang bonsai itu Bapak itu sekitar tahun berapa itu? Ya kalau saya senang bonsai sih udah cukup lama ya, dari tahun 89 90. Waktu itu kan saya masuk sekolah, pulang dari sekolah itu bawa buku tuh bonsai, tentang bonsai, terus langsung saya mulai cari biji. Apakah Bapak ini senang sendiri atau apakah senang daripada melihat bonsai teman? Dulu atau awal mulanya sih ada beberapa orang yang tertarik juga, ya ikut juga berburu mencari yang tumbuh dari biji, kadang juga berburu ke hutan. Tapi kalau berburu ke hutan itu untuk tingkat hidupnya itu susah ya, kita ambil 5 kadang-kadang semuanya mati. Maka keputusannya saya cari biji yang numbuh, tapi itu pun nggak disemai. Ya cari yang udah numbuh di bawah pohon pilang yang udah besar. Itu pertama kali Bapak ngebonsai pohon apa? Ya kalau saya langsung ke pilang ya. Aja ya. Pilang sama kelapa. Dulu saya punya keinginan tanam kelapa itu 1000. Iya, 1000 pohon. Itu untuk mengurus pohon pilang itu caranya bagaimana? Apakah sistem setek ataukah sistem kalau saya sangkok? dulu mengawalinya itu ngambil dari bawah, apa yang udah tumbuh dari bawah pohon besar, ditanam di pot. Potnya juga masih pakai pot bunga ya. Iya. Waktu itu susah masih ketemu pot bonsai itu. Itu kita tunggu sampai dia besar seibu jari kaki, kadang selengan orang dewasa. Itu membutuhkan sistem sungkup atau enggak? Kalau dari biji dulu saya nggak ada sungkup-sungkup, langsung diambil sama tanahnya ukuran sekepal lah, terus saya tanam di ember, di pot, ada juga yang di polybag. Terus media yang bagus untuk menanam pilang ini campurannya apa aja yang? Kalau untuk medianya kayaknya umum ya. Untuk medianya ya samalah dengan tanaman yang lain. Untuk ini maksudnya biar pembentukan ranting-ranting atau dahan pilang ini membutuhkan waktu berapa bulan? Di awal mula saya itu punya bayangan kalau pengen pohon berliku seperti yang kita inginkan, ya langsung kita praktekkan aja. Bisa kita lipat dengan kayu, diikat ke kayu atau material lainnya yang bisa untuk membengkokkan gitu. Nanti setelah beberapa tahun, setelah pertumbuhan besar,
baru kita itu melakukan cutting, karena selama ini saya selalu proses dengan cutting. Dan untuk biar subur itu biasanya pakai pupuk apa, Pak? Yang Kalau dipakai? awal-awal sih nggak begitu banyak menggunakan pupuk ya, kecuali kalau sudah naik di pot itu, karena memang metannya terbatas jadi perlu pupuk. Kalau yang sekarang ini saya menggunakan pupuk mutiara, satu Mutiara. pot sekitar 1 sendok makan. Iya. Targetnya masih 1 bulan sekali. Terus sistem penyiraman itu berapa hari sekali biar subur? Ya kalau musim hujan ini paling sekali. Sehari. Kalau musim kemarau bisa 2 kali. Terus kalau sudah daunnya subur, apakah perlu di pruning atau tidak itu? Apa langsung digunting-gunting aja, di pruning, di cutting? Ya iya, kalau yang kita tanam itu sudah sebesar taruhlah ibu jari kaki, kita menghendaki ketinggiannya segitu, kita potong ya, kita sambil planning total. Rata-rata itu pohon pilang Bapak punya ketinggian tuh sekitar berapa senti? Kebanyakan. Nah, kalau rata-rata ya sekitar 50 cm tingginya itu sampai topnya itu. Iya. Dulu memang saya koleksi banyak, di tempat saya juga cuma sendiri. Nah, ada teman sih dulu. Dan untuk sistem penggantian media, kalau biar akarnya jangan terlalu penuh itu sekitar berapa tahun atau berapa bulan penggantian media yang baru, terus pengguntingan Kayaknya akar-akar? pengalaman saya sampai sekarang yang baik mah 1 tahun sekali juga udah baik gitu, Iya. karena perakarannya cukup cepat, dia agak suka air, padahal tumbuh di alam kayaknya di dataran rendah ya, tapi memang dia suka air kok. Terus bagaimana cara mengatasi kalau pohon pilang itu agak menguning atau sedikit layu lah, biar jangan sampai busuk atau jangan sampai pohon itu mati? Di antara kelebihan pohon yang berdaun kecil mungkin ya, Iya. mungkin juga yang lain, tapi daun kecil itu kalau sudah kurang air dia layu, langsung kelihatan. Berarti harus rutin sistem Sebelum penyiraman. menguning itu dia udah layu. Nah, asal kita langsung menyiramnya dia langsung seger lagi. Berarti termasuk kuatnya bertahan Ya, sistemnya. mudah kita mengontrol dia tuh kurang air atau kebanyakan air. Kalau jenis lain kadang-kadang kan nggak kekontrol, taunya udah kuning dan saat disiram nggak kelihatan langsung kembali subur. Kalau pilang nih ya keuntungannya diantaranya itu. Bonsai pilang tuh ada itunya nggak? Bunga atau buahnya ada nggak itu? Oh, selama ini saya belum pernah lihat ya. Kalau di alam sih ada bijinya, berarti dia ada bunganya. Seperti pete, karena memang satu famili kayaknya sama pete Cina itu, Santoro. Ini Bapak nih segitu banyaknya nih, sekitar ada berapa nih pilang nih, pohon bonsai pilang nih? Ya, Kalau dihitung-hitung. sekarang mah udah tinggal sedikit ya, sisa ini. Kayaknya mulai semangat lagi baru. Iya. Beberapa tahun nih udah agak mandek karena kehilangan temen. Sekarang ini peserta penghobi bonsai di kampung saya juga banyak, dampak dari mudahnya informasi, jadi saya maju lagi. Dan untuk bonsai pilang Bapak ini harga jualnya itu berapa? Mungkin barangkali ada konsumen atau ada yang pengen beli, itu sekitaran berapa rupiah kalau dijual? Ya, untuk itu mah karena awalnya saya betul-betul dari hobi, udah banyak, kemudian ditinggal hobi lain, tinggal sedikit, kemudian dipiara lagi. Untuk jual, kayaknya saya belum pernah jual bonsai dah.
masih kisaran hobi lah. Iya. Ya mungkin kedepannya bisa lah, kedepannya, mengingat sekarang kan penggemar bonsai cukup banyak. Dan untuk perantingan, sistem perantingan itu sistemnya apa, lurus apa kanan kiri atau tegak atau bagaimana itu sistem perantingan bonsai itu? Kalau ranting mengawat ya, atau mengcutting? kalau ranting karena saya selalu cutting, itu kalau kita menginginkan ranting tumbuh di tempat tertentu ya dia mah ada apa ya, ada tempat numbuhnya, nggak sembarang seperti santigi itu kan bisa sembarang numbuh. Iya. Bisa banyak tempat tumbuhnya, kita bisa sortir, bisa seleksi, bisa tentukan sesuai keinginan kita. Kalau pilang harus lihat ini apa, kelekan ya, seperti bekas daun, itu kan ada pori-porinya, itu baru bisa tumbuh. Jadi kalau mau cutting juga ya harus kontrol dulu, nggak bisa asal potong. Dan untuk bonsai pilang ini biasanya hama yang kebanyakan itu dari jenis apa itu hama itu? Kan kadang-kadang ada dari semut, ada dari ulat. Hama ya saya kira sama ya dengan daun kecil yang lainnya seperti asam. Karena di pilang itu suka terdapat ulat bulu. Kalau yang besar-besar mungkin gampang kontrolnya ya, mudah kelihatan, bisa kita ambil, kita buang, kita musnahkan. Kalau hama-hama yang lain yang rembutan seperti semut apa yang tinggal di media ya sama dengan yang lain. Terus untuk mengatasi, kadang-kadang kan ada suka jamur-jamur, itu cara menghilangkannya bagaimana? Jamur-jamur yang nempel di pohon pilang itu. Kalau kotoran yang melekat pada pohon itu biasanya ya lumut, jamur, asal saat penyiraman lah diupayakan nyiram itu seperti setim. Oh, dari atas berarti? Semprot airnya tuh agak kencang, kena ke pohonnya, jadi selalu bersih. Kan ada kadang-kadang yang nyiram itu di bawah aja, di akar. Berarti Bapak mah kalau nyiram itu dari daun, Pak? Dari atas? Iya, kita semprot dulu daunnya di embun, terus kita hantam itu pakai semprot pohonnya. Nah, untuk kekuatan ya, usia atau umur bonsai pilang itu sekitar berapa tahun kekuatannya? Bisa 10 tahun atau berapa tahun perkiraan? Kurang tahu ya, kalau di alam juga saya nggak tahu beritanya, sumber beritanya ini. Apalagi di bonsai pohon pilang ini kan jarang. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Bapak Dudi yang telah menerangkan secara detail bagaimana caranya kita menanam pohon bonsai pilang dari awal penanaman sampai cara mengcutting, cara menghilangkan hama, dan bagaimana cara pembentukan. Barangkali ada yang mau bertanya-tanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.